Saudara, kita tiba di bagian akhir program khusus Daerah Bicara kerjasama KBR 68H dan Tempo TV dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Saudara, kami bersiaran dari Auditorium Yusuf Abu Bakar di kampus Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Untuk Anda yang menyaksikan dan mendengarkan siaran ini, kami mohon maaf, ini adalah siaran tunda sehingga SMS dan telepon Anda tidak bisa kami terima secara langsung. Saya Fia Anwar, ditemani Profesor Anwar Arifin, Koordinator Tim Ahli Pembentukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian Dr. Muhaimin, akademisi dari Universitas Mataram, dan Bung Lalu Sulain, Menteri Sosial Politik, BEM Universitas Mataram. Nah, sebelum saya kembali ke narasumber, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, yang berkacamata, yang ada di belakang, kemudian satu, yang sudah agak berdiri. Sebentar, mohon ditunggu, sabar dulu. Silakan Mas, berdiri, menyebutkan nama dan dari institusi mana. Yang berkacamata lebih dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Maju sedikit biar masuk ke kamera. Ya. Berkaitan dengan undang-undang yang mungkin sangat kontroversi menurut kami dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat miskin terutama. Jadi saya lebih melihat ketiga narasumber kita di depan ini memang jelas, yang salah satu dari Dikti dan satu dari akademisi dan yang satu rekan mahasiswa. Saya bukan menduga ya, sudah pastilah dari akademisi dan dari praktisi dari Mendikbud jelas akan memihak kepada undang-undang tersebut untuk disahkan. Begitupun dengan praktisi saya rasa. Karena ini adalah goals, mereka datang ke sini adalah untuk menggolkan undang-undang tersebut. Jadi jelaslah berbicara bagaimana meyakinkan kita di ruangan ini supaya kita mau menggolkan undang-undang ini. Kalau saya melihat begini, di undang-undang Dikti ini yang saya lihat adalah bahwa negara sudah lupa akan tanggung jawabnya sendiri. Di mana kita ketahui tanggung jawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Saudara Sulain sudah menjelaskan itu. Artinya bahwa pada saat ini kita melihat bahwa pemerintah malah ingin memeras rakyat miskin yang saya lihat. Bukan memeras kita kan masih punya yang banyak yang lain loh. Kita masih punya tambang, kita masih punya sawit segala macam, minyak yang ada di lautan, dan kita masih punya freeport segala macam, nyumuan yang ada di NTB. Loh, kenapa masyarakat miskin yang harus kita peras? Dengan menciptakan undang-undang ini kan artinya kita lupa. Negara ini sudah lupa akan tanggung jawabnya sendiri, gitu loh. Mohonlah Bapak praktisi, Bapak akademisi yang ada di depan, janganlah memihak kepada pemerintah di mana pemerintah pada saat ini tidak berpihak kepada masyarakat. Itu Oke, saja Mas, menurut usulan Anda sendiri seperti apa sebaiknya peran negara? Usulan saya ini atas nama Presiden Mahasiswa Mataram, atas nama kampus saya yang di sebelah, undang-undang ini harus direvisi, harus ada peninjauan ulang. Ini sangat tidak pro dengan rakyat miskin terutama. Kalau rakyat kaya mungkin iya ini pro, tapi rakyat miskin tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi yang ada, ya. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Profesor Anwar Arifin terkait pasal 7 Undang-Undang Dikti ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu bagaimana misi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Dikti ini bisa atau akan direalisasikan, dalam arti dalam jangka waktu kapan dan frekuensi atau berapa kali akan dilakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu bagaimana mahasiswa bisa mengetahui hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perguruan tinggi tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, kami terima pesan Anda. Merangkum dari beberapa pertanyaan tadi, ada 4 pertanyaan soal otonomi kampus, kemudian juga soal alokasi APBN yang mestinya lebih besar katanya. Nah, saya ingin juga menuju ke Profesor Anwar Arifin untuk merangkum dan menjawab pertanyaan tadi, sekaligus juga karena undang-undang ini sudah disahkan, Prof, dan sekarang sedang disusun petunjuk turunan untuk dilaksanakan. Nah, kira-kira apa sih yang masih diharapkan dari masukan-masukan dari masyarakat terkait soal ini? Kalau tadi sempat disinggung teman-teman, ada soal alokasi APBN yang harus diperbesar, kemudian ada soal otonomi kampusnya juga. Ya, terima kasih, ini bagus sekali. Jadi yang pertama mengenai soal otonomi, ini sering kali ada persepsi yang berbeda. Teman-teman rektor itu minta ada otonomi karena ada kesulitan di dalam membiayai pendidikan secara rutin. Karena pendidikan itu tidak bisa berhenti.
Saya katakan tadi kepada Bapak Pembantu Rektor 1 bahwa sekarang perguruan tinggi negeri ini miskin karena anggaran belum cair. Ya seperti itu. Padahal pendidikan tidak boleh berhenti, harus jalan, ada schedule-nya kan. Sedangkan kalau di PTS ya pendidikan jalan terus begitu. Saya beralih ke Mas Sulayan dulu. Kalau tadi menanggapi beberapa komentar dari teman-teman, ada beberapa pertanyaan juga, sekaligus juga merangkum jawaban untuk teman-teman. Kira-kira masukan Anda ini untuk petunjuk pelaksanaan dalam Undang-Undang Pembiayaan Pendidikan Tinggi atau seputar pembiayaan pendidikan tinggi ini seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya juga sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa terkait dengan mencoba untuk merevisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Saya kebetulan kemarin pernah ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka merevisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini bersama rekan-rekan BEM se-Indonesia. Yang paling jelas yang menjadi salah satu titik poin dalam revisi itu adalah tentang pasal 76 ayat 2 huruf C terkait dengan student loan, pinjaman untuk mahasiswa. Nah, di dalam undang-undang itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk meminjam uang kepada negara dan kemudian diganti ketika sudah lulus nanti. Saya kira ini bertentangan dengan konstitusi kita gitu. Yang pertama, tujuan, sekali lagi saya mengatakan dalam undang-undang dasar kita dalam alinea keempat bahwa tujuan bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Tetapi kok ironi misalnya ketika anak bangsa ini mau sekolah harus ngutang dulu sama negara gitu kan, ini kan tidak cocok begitu. Nah itu yang kami kritik dari BEM-BEM se-Indonesia, dan itu menjadi salah satu titik poin revisi kami kemarin di MK, bahwa untuk pinjaman kepada mahasiswa tolong ditiadakan gitu. Masa mau kuliah harus pinjam sama negara dulu gitu kan, ini kan tidak cocok logikanya gitu. Nah saya kira itu yang kemudian usulan untuk memecahkan masalah biaya pembiayaan pendidikan tinggi. Sekali lagi saya mengatakan bahwa usulan untuk terkait dengan masalah pembiayaan ya. Saya kira ketika kita melihat penyampaian dari mahasiswa di Nusa Tenggara Barat sekaligus sebagai representasi, tentunya adalah bagaimana pembiayaan ini nantinya tidak terlalu membebankan mahasiswa gitu. Sekali lagi bahwa kuliah yang murah untuk semua anak bangsa itu yang menjadi poin kita sebagai mahasiswa baik, gitu. Baik. Dr. Muhaimin punya komentar apa soal ini, soal bagaimana memecahkan masalah pendidikan tinggi ini, biaya pendidikan tinggi? Ya baik, terima kasih. Jadi saya harus berpikir secara positif dulu ya. Jadi setiap regulasi apapun itu pasti ada plus minus. Kemudian bagi yang merasa kurang puas, ada hak konstitusional untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tadi saya lihat BEM sudah mengajukan pasal 76 ayat 2C ya, yang kaitan dengan pinjaman kepada mahasiswa. Memang amanat konstitusi jelas sekali, itu tanggung jawab negara itu. Tanggung jawab negara bukan tanggung jawab rakyat. Rakyat itu punya hak. Dalam pasal 28 huruf C jelas rakyat punya hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 juga begitu, rakyat memperoleh pendidikan. Tapi masalahnya itu adalah tergantung kepada negara ini, dalam arti pemerintah apakah berani atau tidak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kewenangan tadi mahasiswa ya, punya hak. Tadi yang dari Fakultas Hukum menjadikan judicial review. Saya kira apakah Undang-Undang 2012 ini bertentangan dengan Undang-Undang 45, diujilah di Mahkamah Konstitusi. Karena mahasiswa juga punya hak konstitusional sesuai dengan undang-undang untuk melakukan judicial review itu bisa. Baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengawasan. Jadi pengawasan itu banyak pihak. Ada auditor. Jadi nanti wajib perguruan tinggi itu diaudit oleh auditor publik. Kalau selama ini dilakukan oleh BPK, BPKP, Irjen, itu yang selama ini. Nanti akan diaudit oleh auditor publik dan itu wajib dipublikasikan. Jadi sistem pembiayaan akan diketahui? Akan diketahui oleh masyarakat secara luas. Okay. Itu selama ini tidak ada. Ini luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena nanti masyarakat akan tahu dibelanjakan untuk apa uang yang mereka sampaikan atau dikelola oleh perguruan tinggi itu. Jadi luar biasa sebenarnya. Makanya di dalam undang-undang ini pun diatur tentang prinsip pengelolaannya itu adalah nirlaba. Tidak boleh ada komersialisasi. Ada satu kata saja komersialisasi, tidak boleh komersialisasi. Nirlaba di sana. Tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya mencari untung, itu tidak boleh. Termasuk perguruan tinggi asing, prinsipnya adalah nirlaba. Kemudian accountability, jadi harus dipertanggungjawabkan.
1 sen uang mahasiswa itu juga harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana nanti? Itu yang akan diaudit oleh auditor itu. Jadi publik nanti juga bisa mengetahui kemana Saya kira saja uang yang sudah dikeluarkan. Baik, terima kasih Pak Muhaimin, Prof. Anwar dan juga Mas Lalu Sulayan. Saya harus mengakhiri diskusi publik ini terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya masih ada kesempatan nanti. Dan saudara, demikian akhir dari program khusus Daerah Bicara KBR 68H dan Tempo TV bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Kita berikan aplaus dulu untuk ketiga narasumber yang ada di depan. Terima kasih sekali lagi dan saudara, demikian akhir kebersamaan kita. Saya Fia Anwar, sampai jumpa.